Oke, yang masih tutup kameranya bisa dibuka, nak? Ya, sambil Bapak absen dulu ya, sambil nunggu kawan-kawannya yang sudah hadir boleh buka kamera dan mic-nya. Yang pertama Aditya Alvarez, ada nggak? Aditya? Oke, mungkin belum hadir ya. Ahmad Fahri Santoso? Ani Ainaya? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Agra Regantara? Hadir, Pak. Hadir. Arsel? Ayu Saila? Devita Aulia? Fanya Cahaya Mulia? Ini yang nggak nyaut, berarti nilai tambahnya di skip ya. Gibran Valentino Tio? Jenika Juverina? Hadir, Pak. Jenika hadir ya. Oh ya, namanya jangan JJ ya. Bapak ingatkan lagi, tulis nama lengkap. Ini kan Bapak rekam, nanti akan Bapak upload. Jadi kalau namanya nggak lengkap, bingung Bapak nanti ngoreksinya. Terus yang kedua, Jingga Kalista. Oke, sudah 95, tambah dikit ya. Kita selesaikan dulu, nggak ada Jingga. Jolika tadi izin. Joza. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Oke. Muhammad Alfan. Muhammad Zaki. Muhammad Farel. Suara Bapak jelas nggak, nak? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Muhammad Rofi. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Nadia Anabita. Saya, Pak. Hadir. Hadir ya. Terus Najla. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Naufal Zakwan. Hadir, Pak. Oke, dibuka Naufal. Kameranya dibuka. Naufal Malik. Pak, hadir, Pak. Hadir. Oke. Olise. Oke. Kaisar. Ridho Pratama. Rizkina. Sabrina. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Safira. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Syarif. Talita Zahra. Talita ini udah keluar ya, nak ya? Hadir, Pak. Oh, Talita hadir. Oke, bukan itu, bukan. Beda-beda. Oke, terima kasih. Kita mulai pembelajarannya ya. Pertama Bapak mau samakan dulu. Jadi Bapak ini kemarin salah ambil LKS yang untuk prakarya siswa, pegangan siswa. Yang Bapak ambil kelas 7. Maka kok agak beda ini. Nah, makanya ini Bapak punya pegangan guru. Nah, jadi Bapak mau cross check dulu soalnya sama enggak. Nah, coba buka pengolahan limbah bahan keras. Bahan limbah keras. Dibuka kameranya, ini Bapak rekam ya. Mungkin kemarin Bapak nggak langsung kasih tugas karena mungkin masih ada kendala sinyal ataupun kuota. Tapi untuk sekarang Bapak akan beri tugas serius kalau sampai nggak dibuka kameranya, dan Bapak akan cek satu persatu nama yang cuma nongolin nama. Oke, dibuka kameranya, nak. Jelas ya suara Bapak? Jelas, Pak. Oke, jelas. Oke. Soal pendalaman A yang pilihan ganda. Coba baca satu orang.
Yang pengolahan bahan limbah keras Bapak minta Nadia. Anabita, coba nak dibaca nak soal nomor satunya. Di halaman berapa, Pak? Yang 7. soal pendalaman A, pilihan ganda. Halamannya agak beda ini. Bapak punya pegangan guru soalnya. Yang di kalian di apa di Nadia pendalaman yang A pilihan ganda 1 sampai 10. Yang kumpulkan limbah berbahan solid merupakan limbah. Oh ya benar Itu ya bukan, berarti ya. Berarti soal nomor 1 kumpulan limbah berbahan solid merupakan limbah. Benar ya? Nah, oke, kita seru sekarang. Oke, silahkan disiapkan. Nanti di sela-sela ada beberapa soal yang Bapak jelaskan, ada yang kita skip saja supaya kita dapat dapat banyak ya pembahasannya. Oke. Silakan dibuka, itu halaman berapa Nadia? Halaman 7. Halaman 7. Ya, silakan dibuka halaman 7 LKS yang kalian miliki ya, Nak. Oke, seperti biasa, kalau ada yang ingin tanyakan silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, berarti Bapak yang nanya. Dan kalau Bapak tanya 3 kali nggak sebut nama, nggak nyaut ataupun nggak merespon, berarti Bapak anggap tidak hadir. Dan tugasnya, Bapak sekarang kasih tahu ya, tugasnya adalah mencatat pembahasan, soalan pembahasannya hari ini. Paham sampai sini? Jadi dibuka itu kameranya. Joza, Ainaya, Talita, Novel Zakwan, Arga Regantara, Rofi. Dibuka. Jingga. Oke. Soal nomor 1. Tadi sudah dibacakan oleh Anaya ya. Nadia. Kumpulan limbah berbahan solid merupakan limbah. Jawabannya adalah C, keras. Artinya kata solid itu adalah kuat atau kukuh ya. Berbobot. Nah, jadi kalau udah yang menyinggung soal berbobot, kuat atau kukuh itu berarti padat berisi. Nah, limbah keras adalah kumpulan limbah berbahan solid tidak mudah berubah bentuk, bersumber dari alam atau bahan serta bisa diurai atau tidak diurai dalam waktu tertentu. Jadi maksudnya adalah, jadi kalau dia mengatakan berbahan solid berarti dia bentuknya keras ataupun bisa diurai ataupun ada yang tidak bisa diurai. Ada banyak ya. Mungkin tidak bisa diurai itu maksudnya sulit untuk diurai. Itu yang pertama. Soal nomor 1 jawabannya C. Oke. Sambil dikoreksi jawaban kalian yang beberapa waktu yang lalu telah mengirimkan. Mungkin ada beberapa yang nggak bisa mengirimkan ya, di Google Form yang Bapak kirimkan, tapi nggak apa-apa, nanti Bapak buka slot lagi di e-learning. Jadi nanti disimpan data tugasnya, nanti langsung bisa dimasukkan di e-learning. Paham ya? Paham, Pak. Oke, Bapak mau sekarang Talita. Buka kameranya. Ya, baca nomor 2, Nak. Berikut termasuk jenis limbah keras organik yaitu D. Tulang ikan. Tulang ikan. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang solid tidak mudah berubah bentuk. Nah, dan berasal dari sumber daya alam, daratan atau lautan. Nah, merupakan limbah keras organik. Contohnya adalah sisik ikan yang keras, kemudian kulit kerang, tulang ikan, tulang hewan, tempurung kelapa, serta potongan kayu. Nah, itu salah satunya ya. Selanjutnya Bapak mau... Oh iya. Yang hadir hari ini ya. Ntar. Bapak hampir lupa. Yang hadir hari ini harus dikasih reward. Oke. Tadi pertama Nadia tadi ya? Iya, Pak. Ya. Kedua tadi. Oke. Terus yang selanjutnya Talita tadi ya.
Oke, sekarang Bapak mau ke mana nih? Bapak mau ke Noval Zakwan. Noval, buka kameranya. Nah. Ya, dibuka kameranya. Baca soal nomor 3. Ciri utama limbah keras sehingga harus dimanfaatkan adalah A. Sulit terurai. Ya, betul jawabannya Noval Zakwan ya. Selanjutnya Bapak mau mana nih? Noval Zakwan ada. Noval Malik. Ya Pak. Ya, baca nomor 4. Produksi kerajinan berbahan limbah keras untuk tujuan agar dapat dijual berarti mengandung nilai C ekonomis. Ya, C ekonomis. Selanjutnya Bapak Sabrina. Ya, Pak. Ya, Berikut merupakan limbah keras anorganik yaitu A. Kaca. kaca. Oke, bagus. Selanjutnya Bapak mau ke Safira. Lanjut, Nak. Safira? Arang yang berasal dari tempurung kelapa merupakan hasil pengolahan limbah organik dengan cara Dengan cara apa? Ayo, dengan cara apa? Ya, ini recycle. Ya, maksudnya adalah berarti adalah mengolah kembali atau daur ulang ya, sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Nah, itu maksudnya. Tadi siapa? Safira ya. Sekarang Bapak mau ke Najla. Ada Najla? ada, Pak. Lanjut, Nak. Kekurangan insenator adalah B. Mahal. Mahal. Apa itu insenator? Bersifat insenator adalah bersifat efisien dalam menanggung sampah. Jadi itu semacam alat ya, karena sanggup mengurangi volume sampah hingga 80%. Residunya berupa abu sekitar 5-10% dari total volume sampah yang dibakar dan dapat digunakan sebagai penimbun tanah. Kekurangannya, alat ini adalah mahal dan tidak bisa memusnahkan sampah logam. Oke, selanjutnya ini yang Bapak tunjuk ini yang udah jawab absen ya. Jadi kalau yang belum jawab absen nanti ada gilirannya setelah ini. Bapak mau ke Rofi. Rofi. Ya Pak. Ya, dibuka Nak kameranya, Nak. Ya Pak. Novel jangan ditutup lagi Nak kameranya, Nak. Kaca, kaleng, dan wadah plastik termasuk limbah keras. Jawabannya D, anorganik, Pak. Ya, Bapak sudah nggak perlu jelaskan ya. Nah, selanjutnya Bapak mau ke Joza. Ya. Joza? Limbah keras organik dan anorganik dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan. Ya, betul. Oh, ini betul semua ini. Oke, apa? Joza tadi ya. Tapi nanti ada nih. Oke, selanjutnya Bapak mau ke mana nih? Jenika. Agar limbah kaca dan wadah plastik tidak menumpuk maka dapat didaur ulang. D. Didaur ulang ya, betul. Oke. Ulang. Ya. Sekarang kita masuk kepada yang jawaban pertanyaan di bawah ini bagian B. Tadi kan sudah pilihan ganda ya. Nah,
Bapak rasa pilihan ganda bisa bisa dicari, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk kepada yang B. Nah, sekarang Bapak mau ke siapa ini? Ainaya. Ada? Dibuka, nak? Nah, nggak ada Ainaya ini. Oh, buka. Ada ya? Ya, makanya dibuka. Ayo, Ainaya. Soal nomor 1, sebutkan contoh limbah anorganik. Sebutkan contoh limbah keras anorganik. Pecahan-pecahan yang berasal dari logam, pecahan keramik, pecahan kaca, bekas kaleng, paku yang berkarat. Oke, bisa. Nah, betul ya, pecahan kaca bisa, pecahan keramik bisa, botol plastik anorganik ya. Nah, kemudian kaleng, potongan logam. Oke, untuk ini masih betul ya. Sekarang Bapak mau ke Arga Regantara. Iya, Pak. Ya, Arga Bunia. Nomor 2, nak. Sebutkan contoh limbah keras organik. Ya. Sisa-sisa kayu, tempurung kelapa, dan ranting pohon. Oke, boleh, apa-apa. Oke, tapi kalau untuk lebih jelasnya, contoh limbah keras organik ya, misal, yaitu sisik ikan yang keras, biasanya ikan yang berukuran besar, tadi kan sudah di pemilihan gandanya. Kemudian kerang laut, nah, kemudian tulang ikan, nah, tulang hewan, tempurung kelapa, serta sepotong kayu. Nah, itu bisa contohnya ya, tapi nggak apa-apa, tadi masuk juga. Selanjutnya, ini sudah. Masih ada belum yang belum Bapak panggil? Yang belum Bapak panggil nggak dapat nilai lu berarti hari ini. Siapa? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Aditya Saya, Alvarez ya. Pak. Tadi di absen nggak nyaut kamu ini. Ayo, Maaf, yang Bapak coba Aditya Alvarez. Nanti yang lain berurutan ya. Apa yang dimaksud dengan limbah keras organik? Ya. Limbah yang berasal dari alam. Limbah yang berasal dari alam. Oke. Dari alam ya. Oke, nggak apa-apa. Boleh, tapi kalau untuk apa yang dimaksud dengan limbah keras organik adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang solid. Ingat, kandungan bahan yang solid. Tidak mudah berubah bentuk dan berasal dari sumber daya alam, daratan atau lautan. Ya. Boleh. Tadi Aditya Alvarez ya. Oke, selanjutnya siapa yang belum sebutkan namanya? Jingga, Pak. Saya, Pak. Jingga. Saya, Pak. Ya, sabar. Oppo 1212 ini ganti nama yang benar, nak. Nggak bisa nanti Bapak ngoreksinya. Ya, Jingga ya? Iya, Pak. Ya, oke Jingga. Lanjut nomor 5. Nomor 4 ya? Iya. Banyak ini. Sebutkan proses pengolahan sederhana bahan limbah keras yang dapat dilakukan. Oke. Pemilahan, pembersihan, pengeringan, pewarnaan, dan penghalusan, Pak. Oke, boleh. Coba ada berapa tadi? 5. 5. Oke, tambahin 1 ya. Memilih dan memilah bahan limbah ya. Pertama, baru ditambahkan pembersihan limbah, pengeringan, pewarnaan, pengeringan kembali, kemudian penghalusan bahan agar siap pakai. Oke, nggak apa-apa. Jingga ya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Zaki, Ayu Pak. Saila. Oke, coba Ayu. Apa yang dimaksud Ya, terus? recycle? Ya. Jawabannya adalah mengolah kembali, daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Oke, Ayu Saila. Oke. Tak betul ya, itu udah ada itunya. Nah, sekarang sudah habis untuk yang B. Sekarang coba buka soal selanjutnya, yaitu apa ini? Pilihan yang A, B, C, uji kompetensi. Yang A, perhatikan gambar berikut. Halaman berapa itu, nak? 11. Ya, 11, buka halaman 11 ya. Ya. Coba kita lanjut sampai nomor 15, tapi nggak apa-apa.
Udah dibuka semua? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sekarang yang belum, sebut namanya. Saya Pak Muhammad Zaki, Pak. Muhammad Zaki. Semangat bener kamu orang ini. Gila kayak gini. Oke, Muhammad Zaki Abiyu ya? Ya, Pak. Ya, coba nomor 1 pilihan ganda. Gambar tersebut merupakan produk kerajinan dari bahan kulit kerang. B. Kulit kerang B. Ya, betul ya. Oke, Muhammad Zaki. Selanjutnya nomor 2. Siapa lagi yang belum? Saya Pak, Rizkina. Rizkina. Oke. Meminimalkan barang atau material yang digunakan merupakan prinsip Regus C. Oke. Meminimalkan barang atau material yang digunakan merupakan prinsip. Nah, jadi jawaban yang benar itu B. Nggak apa-apa. Kenapa? Prinsip Resu berguna untuk meminimal barang atau material yang digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan barang sekali pakai. Nggak apa-apa. Untuk Rizkina ya. Oke, yang lain ada yang belum? Sudah semua? Saya belum, Pak. Ya, Ahmad Fahri Santoso ya? Iya, Pak. Ya, oke. Dilanjut nomor 3. Membakar sampah secara terkendali pada suhu tinggi adalah metode penanganan limbah yang disebut A. Pressure. Oke, nggak apa-apa. Oke, jawaban yang benar adalah D. Incineration. Nah, nomor 3 jawabannya D, yaitu adalah membakar sampah secara terkendali pada suhu tinggi. Alat untuk membakar sampah disebut insenerator. Ya, nggak apa-apa. Untuk Ahmad Faris Santoso, oke, nggak apa-apa. Selanjutnya ada lagi yang lain yang belum? Saya belum, Pak. Siapa namanya? Olis, Pak. Olis. Devita Aulia. Oke. Olis. Iya, Pak. Oke, Olis dulu ya nanti. Yang lain jangan ditutup kameranya ya, Nak. Karena ini kan masih Bapak rekam. Nanti ada putaran kedua karena kita baru setengah jam ini. Oke, Olis? 4. Bonggol jagung merupakan limbah keras organik yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan, ya betul. Ya jagung dari mana? Masa dari hewan? Oke, Olis. Tadi siapa lagi yang belum? Ada satu tadi. Sebut namanya, Nak. Devita, Pak. Devita. Oke, Devita Aulia ya. Ya, silakan Devita. Nomor 5. Halo? Suara Devita ada nggak, Nak? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, coba bentar Bapak cek dulu ini. Oh, Devita ini. Devita jangan dimatikan, Nak, mic-nya, Nak. Mic-nya belum dihidupin itu, Devita. Oke, lanjut. Nanti kita Devita balik lagi ya. Oke, ada lagi yang lain selain Devita? Yang belum? Oke, karena Devita mungkin lagi gangguan, kita lewatkan dulu. Nah, sekarang Bapak akan tunjukkan hasil dari putaran pertama ya dulu ya. Nanti setelah ini akan ada putaran kedua, Pak. Nah, maka Bapak bilang tadi itu ada tes lisan. Jadi yang pertama yang ada tanda V ini berarti dia tadi menjawab ketika absen. Nah, terus tadi kalau nilainya 90 berarti jawabannya benar ketika ditanya. Yang kedua, kalau nilainya 88 berarti jawabannya kurang benar atau kurang tepat. Tapi nggak apa-apa. Nah, nanti akan Bapak tambahkan di sebelahnya ini Bapak kasih koma. Nah, berapa nilai selanjutnya nanti akan dijumlahkan dan dibagi 2. Jadi, perhatikan benar-benar bagiannya. Sekarang Bapak akan urut dari yang pertama Aditya Alvarez. Ya. Hadir Aditya? Iya, Pak.
Nah, dibuka kameranya. Oke, selanjutnya nomor berapa tadi? Nomor 5 ya? Sambil Ya. nunggu Devita ya. Reduce adalah salah satu solusi terhadap permasalahan limbah keras. Berikut merupakan tindakan yang termasuk reduce adalah Apa? B, Pak. D. Menggunakan botol minum isi ulang. Oke. A. A. Oke, betul ya. Nah, reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan botol minuman isi ulang. Dengan menggunakan botol minuman isi ulang akan mengurangi sampah botol bekas sekali pakai. Oke, betul. Selanjutnya Ahmad Fahri Santoso. Dibuka kameranya. Berikut bukan termasuk alat dan bahan membuat kerajinan pecahan keramik adalah Alat. kuas cat. D. Berikut bukan termasuk alat dan bahan membuat kerajinan pecahan keramik. Ya. Jadi kalau alat-alat itu ya, alat-alat apa? Alat-alat kerajinan pembuatan bahan keramik itu adalah pecahan keramiknya, gerabah, lem, kuas, cat. Yang nggak ada adalah pisau. Kenapa? Pisau kan nggak kita gunakan untuk memecahkan keramik seperti itu. Oke, nggak mungkin dong kita mecahin keramik pakai pisau, ya kan? Umumnya gitu. Oke, nggak apa-apa, Fahri Santoso. Jawaban yang benar adalah A, pisau. Oke, ditandain ya. Oke, selanjutnya Ainaya. Nomor 7, nak. Sumber utama bahan kerajinan tersebut berasal dari daerah A. Pantai. Pantai. Oke. Produk kerajinan dibuat dari sumber bahan baku yang dalam hal ini dapat dikategorikan berdasarkan wilayahnya. Salah satu penghasil bahan baku kerajinan adalah wilayah pertanian dengan menghasilkan bahan baku seperti tulang-tulang hewan atau bulu-bulu hewan ternak. Nah, ini emang agak jelas ya. Jadi ini adalah tulang-tulang atau bulu-bulu hewan. Berarti dia berasal dari pertanian. Jawabannya D. Oke, selanjutnya Arga Regantara. Oke, Arga. Digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada kemasan, merupakan fungsi kemasan untuk identitas produk. Oke, betul, identitas produk. Selanjutnya Ayu Saila. Proses pengeringan limbah keras dilakukan dengan cara B. Dijemur. Dijemur, ya, betul. Selanjutnya Jenika. Jenika? Ada nggak ini? Jenis plastik yang sering digunakan sebagai kemasan produk limbah keras adalah Hal yang tidak berkaitan dalam pelaksanaan membuat kerajinan dari bahan limbah adalah Kok Jingga? Sekarang Jenika dulu. Oke, Jenika, plastik halo? yang Ulangin, nak. sering digunakan sebagai kemasan limbah keras adalah anion. Apa jawabannya? Nilon. Nilon. Oke, jenis plastik yang sering digunakan sebagai kemasan produk limbah keras adalah jadi jawabannya adalah B, akrilik. Banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan limbah keras. Dahulu akrilik digunakan untuk gigi palsu atau kacamata zaman dulu gitu. Jadi jawabannya B. Gak apa-apa ya. Siapa tadi? Jenika. Oke. Selanjutnya
Jingga, baru Jingga. Ayo Jingga. Hal yang tidak berkaitan dalam pelaksanaan membuat kerajinan dari bahan limbah adalah A. Evaluasi. Hal yang tidak berkaitan dalam pelaksanaan membuat kerajinan bahan limbah adalah B. Membuat sketsa. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, ya, ingat poinnya adalah pelaksanaan. Nah, kalau sketsa adalah untuk perencanaan, gitu ya. Oke, jawabannya adalah B. Membuat sketsa. Selanjutnya, Joza. Keunggulan kemasan kayu dalam melindungi produk kerajinan yaitu kedap air. Kedap air. Oke, nggak apa-apa. Jawabannya yang benar adalah C. Keunggulan dari bahan kemasan kayu adalah kuat menahan benturan dari luar. Selain itu, meminimalkan resiko barang pecah atau rusak saat pengiriman. Ya, itu jawabannya ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, siapa ini habis di bawahnya Joza ini? Muhammad Zaki Abiu. Zaki? Mana Zaki ya? Abiu. Ayo lo, pergi nih ya, ditinggal nih ya. Lah. Ada nih, buka nak, buka kameranya nak. Iya Pak, ada Pak. Ya. Oke. Botol plastik dipotong menggunakan C. Silet. Iya. Nah, laju nemen pula pakai bor, pakai palu, pakai gergaji. Betul ya? Pakai silet. Selanjutnya Rofi. Buka kameranya, nak. Ayo Rofi. Ya Pak. Ya, buka kameranya, buka mic-nya, nak. Oke, selanjutnya nomor 14. Pak. Nah. Oh, list jangan ditutup, nak. Talita gitu juga. Kameranya jangan ditutup dong. Rizkina, Limbah tulang Nafal ikan Zakwan. dapat Oke, Rofi, diulangin. dijadikan limbah tulang ikan dapat dijadikan kerajinan berupa aksesoris, Pak. Aksesoris, ya betul jawabannya aksesoris. Selanjutnya Nadia. Tempurung kelapa dapat diolah menjadi kerajinan D. Celengan. Celengan, bisa. Yang paling umum ya. Betul, jawabannya celengan. Oke. Nah, ini agak susah ini. Ayo. Yang kebagian pilihan ganda agak mending. Sekarang esai. Sabar, tapi nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar kok. Oke, nomor 1. Najla. Limbah keras sebelum memasuki proses produksi perlu dilakukan proses Ayo, proses apa? proses seleksi, Ustaz. Ya, betul. Hebat. Oke, yang lain siap-siap ya. Tadi sudah ada urutannya sesuai dengan absen yang pertama. Betul ya, proses seleksi. Oke, Bapak kasih kesempatan Nafal Zakwan untuk mencari jawaban nomor 2. Bapak jelaskan dulu nomor 1. Silakan Zakwan dicari jawaban nomor 2. Jadi, proses pengolahan dari masing-masing limbah keras pada umumnya sama, baik dengan cara manual maupun menggunakan teknologi mesin. Nah, Malik dibuka kameranya, nak. Gitu. Proses seleksi limbah keras perlu dilakukan sebelum memasuki proses produksi. Ya, betul. Zakwan, nomor 2. Zakwan? Bentar Pak. Oke. Nggak apa-apa, nanti kan bapak jelaskan, nggak mesti harus benar kok. Yang penting repet-repet nggak apa-apa, gitu. Dan lagi setahu bapak ini bukannya udah dikerjain ya?
Belum ya? Yang ini belum. Oh, yang ini belum ya? Oh iya, ya. Apa Bapak cuma nyuruh yang pilihan ganda aja ya? Pilihan ganda belum juga? Pantes, ada yang benar ada yang salah. Tapi nggak apa-apa. Karena aku udah sampai apa? Sampai tanggal 1 Maret, tapi nggak apa-apa. Ini kan kita bahas dulu. Oke, Naufal Zakwan, dibaca aja nak. Nanti kalau emang nggak paham, nanti Bapak kasih Bapak langsung bantu jawaban. Oke, Zakwan dibaca nomor 2. Dibuka kameranya. Bentar Pak. Ya. Dibuka kameranya. Zakwan. Resili terhadap limbah kaca dapat dilakukan dengan proses Ya. Jawabannya adalah Pembakaran ya, Pak. Hah? pembakaran ya Pak. Pembakaran. Oke, hampir betul ya. Nggak apa-apa. Jawabannya yang lebih tepat adalah pemanasan. Itu. Karena pembakaran bisa dipanaskan. Cuman kalau pemanasan bukan harus dari pembakaran. Tapi nggak apa-apa. Bapak anggap betul itu jawabannya. Oke, selanjutnya. Malik, siap-siap. Nah, Bapak jelaskan dikit ya. Jadi, recycle berarti mengolah kembali daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Dalam melakukan recycle terhadap limbah kaca dapat dilakukan dengan pemanasan sehingga mudah dibentuk kembali menjadi barang kerajinan. Nah, itu penjelasannya. Oke, Malik, nomor 3. Limbah keras yang berasal dari hasil alam merupakan limbah jenis organik. Organik, ya betul, limbah jenis organik. Oke, Olise siap-siap ya, nomor 4. Bapak jelaskan dulu. Limbah keras organik umumnya berasal dari hasil alam. Ingat, organik umumnya berasal dari hasil alam. Sedangkan limbah keras anorganik umumnya berasal dari bahan buatan manusia yang sudah tidak terpakai. Nah. Oke, Olis nomor 4. Ya, dibuka kameranya. Limbah keras menjadi suatu produk kerajinan merupakan salah satu bentuk proses daur ulang. Salah satu bentuk proses daur ulang. Ya, betul ya. Salah satu bentuk proses daur ulang. Oke. Selanjutnya itu Rizkina. Oke, siap-siap ya. Jadi, Bapak jelaskan sedikit. Proses daur ulang sampah atau limbah mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang maksimal. Perlu diketahui bahwa limbah keras relatif sangat sulit untuk terurai. Jika yang bisa terurai memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, hal ini membuat limbah keras perlu didaur ulang. Oke. Sampai dari Rizkina. Nomor berapa, Pak? Nomor 5. Jenis limbah yang dapat diurai oleh bakteri adalah organik. Limbah organik. Oke, limbah organik. Betul ya, limbah organik. Sambil diisi nggak apa-apa, nak? Udah. LKS-nya, ya. Limbah organik. Penjelasannya, tapi sebelum itu Bapak kasih tahu dulu. Sabrina, siap-siap nomor 6. Oke. Jadi penjelasannya, limbah organik adalah limbah yang masih bisa diuraikan kembali oleh suatu bakteri. Limbah organik berasal dari berbagai macam sisa aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke. Selanjutnya nomor 6. Sabrina. Jika dalam proses pemilahannya dianggap tidak layak pakai, limbah dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Dibakar, ya betul ya. Jawabannya dibakar. Nomor 7, siap-siap Safira. Bapak jelaskan sedikit. Jika proses ya nanti sabar. Bapak jelaskan dulu dikit. Jika proses pemilihannya dianggap tidak layak pakai, limbah dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Jika limbah masih dalam keadaan utuh, dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan yang bernilai seni dan bernilai ekonomis. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, secara ekonomis nilainya akan meningkat.
Itu penjelasannya. Selanjutnya Safira. Nomor 7, Nak. Bahan limbah keras yang banyak dijumpai di daerah perkotaan adalah kaleng, kayu, sama apa lagi ya? Apa lagi? Taunya dua itu aja, Pak. Oke, boleh lah, nggak apa-apa. Bapak kasih yang betul ya. Selanjutnya siap-siap. Sarif ini ada nggak tadi, Nak? Sarif nggak ada ya tadi ya? Oke, sudah berarti nanti dapat hadiah aja dia. Oke. Betul ya jawabannya, boleh lah Bapak anggap. Tapi Bapak kasih penjelasan dikit. Jadi bahan limbah keras yang banyak dijumpai di daerah perkotaan adalah, dicatat boleh, pecahan kaca dan keramik, ya, botol bekas, aneka logam, dan aneka plastik. Nah, pembahasannya, bahan baku kerajinan limbah keras dapat digolongkan berdasarkan wilayahnya. Ya. Nah, daerah pesisir pantai, bahan limbah keras banyak misal daerah pesisir pantai A, daerah pesisir pantai. Banyak dijumpai di daerah pesisir pantai itu adalah kulit kerang, tempurung kelapa, serta sisik ikan atau tulang ikan. Misal yang kedua adalah daerah pegunungan. Bahan limbah keras banyak dijumpai pegunungan adalah jenis kayu. Ada kayu kopi, kayu camphor, kayu pinus, atau abasia. Selanjutnya daerah pertanian adalah tulang-tulang hewan atau bulu-bulu hewan ternak. Nah, selanjutnya daerah perkotaan seperti disampaikan di awal tadi adalah pecahan kaca, keramik, botol bekas, aneka logam, dan aneka plastik. Oke, nomor terakhir Talita. Nomor 8. Plastik banyak digunakan karena dapat menghindarkan produk dari kerajinan dan debu dan jamur. Oke, debu dan jamur jawabannya betul ya. Oke, penjelasannya, kemasan yang paling banyak dipakai untuk hasil kerajinan adalah plastik. Plastik banyak digunakan karena dapat menghindarkan produk kerajinan dari debu dan jamur. Oke, ini adalah sesi kedua dari pengambilan nilai. Bapak sekarang akan agak ngebut saja untuk nomor 9 sampai selanjutnya adalah perbaikan. Nggak apa-apa ya, kita kebut sedikit ya. Oke, jawabannya bisa dicatat boleh. Penjelasannya nanti bisa dilihat di video ini. Nanti Bapak upload di YouTube. Jadi, tapi yang sekarang silahkan langsung dicatat, karena yang di YouTube itu khusus untuk teman-teman yang tidak hadir hari ini. Oke? Saran Bapak dicatat, jangan nggak dicatat, karena kan nanti kapan-kapan kan Bapak minta itu catatannya. Oke? Selanjutnya nomor 9, Ahmad Faris Santoso, Joza, Jingga, Arga, Rizkina, Olis, Noval, Aditya. Dibuka kameranya. Sabar Pak, ngambil buku ini catatan. Dari tadi nggak dicatat jadi. Belum. Oke, nomor 9, potongan kayu termasuk limbah keras organik. Jawabannya. Nah, potongan kayu termasuk limbah keras. Nah, jawabannya organik. Nah, penjelasannya, limbah keras organik merupakan limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang solid, tidak mudah berubah bentuk dan berasal dari sumber daya alam daratan ataupun lautan. Contohnya tadi sudah limbah keras organik, yaitu sisik tulang ikan, kerang, tulang ikan, dan tempurung kelapa, serta potongan kayu. Nomor 10, berbagai limbah jenis kayu banyak ditemukan di daerah, nggak mungkin pantai ya, pasti pegunungan. Oke. Nah, kita masuk yang C. Nah, sudah ya? Sudah siap yang C? Sebutkan bahan limbah keras yang banyak dijumpai di daerah pegunungan. Nah, jawabannya adalah bahan limbah keras yang banyak dijumpai di pegunungan adalah jenis kayu. Nah, seperti kayu camphor, kayu pinus, dan kayu abasia. Ataupun bisa juga kayu-kayu yang lain. Bapak. Oke, selanjutnya nomor 2. Saat ini banyak produk minuman yang menggunakan gelas plastik.
Bagaimana solusi untuk mengurangi limbah tersebut? Jawabannya adalah mendaur ulang limbah gelas plastik. Jawabannya itu. Oke. Kalau sudah ditulis jawabannya, anggukan kepalanya ya. Biar Bapak nggak kecepatan. Sudah? Berapa? Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3 ya. Apa yang dimaksud dengan limbah? Nah, limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Singkatnya, limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang. Ya. Oke, sudah? Siapa ini baru keluar? Oke, sudah ya. Sebutkan macam-macam limbah berdasarkan tempatnya. Udah ini ya, ada 4. Pantai, pegunungan, pertanian, dan perkotaan. Oke, terakhir. Udah 9.50 ini. Sebutkan tahap pengolahan sederhana bahan limbah keras yang dapat dilakukan. Jawabannya adalah memilah dan memilih bahan limbah. Ingat, memilah dan memilih bahan limbah. Yang kedua, pembersihan limbah. Yang ketiga, pengeringan. Sudah? Oke. Yang keempat, pewarnaan. Dah pewarnaan. Yang selanjutnya adalah pengeringan kembali. Oke. Terakhir, penghalusan bahan agar siap pakai. Oke, cukup untuk pembahasan soal hari ini. Nah, ini adalah pembahasan soal yang dilakukan di kelas 8K. Insya Allah hari Jumat atau hari Kamis itu akan ada pembahasan soal yang dilaksanakan di kelas 8J. Jadi nanti bisa dilihat pembahasan soalnya di kelas 8J terkait teknologi penjernihan air. Paham ya? Nah, jadi kenapa Bapak bilang kayak gini? Jadi untuk bab 5 tentang pengolahan limbah bahan keras dibahas di kelas 8K. Sedangkan untuk bab 6 tentang penjernihan air akan dibahas di kelas 8J. Nah, jadi jangan lupa kalian
dilihat nanti videonya di hasil pembelajaran kelas 8J. Nah, bisa ditulis dan bisa dijawab di buku LKS-nya untuk melengkapi atau menjawab soal-soal yang ada di LKS. Paham? Paham, Pak. Oke. Ada sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, Bapak mau nanya juga tadi sudah banyak nanya. Nah, apa, Mares? Jawaban nomor 3 sama 4 yang C apa, Pak? Tadi saya jaringannya ngelak. Oke, nomor 3 dan 4 yang C ya. Iya. Apa soalnya itu? Oh, 3 dan 4 ya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan limbah ya? Ya, Pak. Ya, limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari. Udah? Aditya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Yang keempat, limbah macam-macam berdasarkan tempat asalnya, yaitu limbah dari daerah, pantai, perkotaan, pertanian, dan pegunungan. Baik, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang lain yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Yang ngikuti dari awal sampai akhir hari ini insya Allah nggak akan dapat tugas tambahan. Tapi untuk teman-teman yang nggak ikut ataupun yang izin atau yang sedang sakit, nanti akan Bapak kasih tugas tambahan. Nah, untuk kali ini Bapak akan kasih tugasnya adalah mencatat penjelasan dari soal-soal yang telah kita bahas hari ini. Jadi bersyukurlah kalian mengikuti, dan ini kalau sampai ada yang tutup-tutup kamera ini Bapak masukin juga nih. Olis sama Joza nih sampai sekarang masih tutup kamera nih. Oke, kita Olis dibuka nak. Kita mau screenshot dulu terakhir.